Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membentuk mukmin sejati. Pertama yang perlu kita tanamkan pada diri seorang mukmin bahwa tubuh badannya ini bukan hanya terdiri dari tulang, kulit, jantung, otak, darah, bulu, kaki dan tangan. Itu hanya zahirnya saja. Tapi di dalam diri itu ada batin, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Ada yang tampak, ada yang tak tampak. Bila seorang mukmin berkeyakinan hanya zahir saja, maka dia akan sibuk mencari yang zahir. Pergi pagi pulang petang, apa yang dia cari? Hanya benda, karena yang tampak hanya zahirnya saja. Mukmin sejati meyakini bahwa ada yang tidak dilihat oleh mata, ada yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yang percaya kepada yang ghaib. Bila dia berkata-kata, maka dia sadar bahwa kata-katanya dicatat oleh yang ghaib, malaikat. Bila dia melangkah, maka langkah kakinya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ia melangkah, bila ia mengayunkan tangan, bahkan bisikan telinga, lintasan fikiran, detak jantungnya, dia mesti yakin dan percaya ada yang ghaib, yang diyakini, yang melihat dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah yang sedang kita rasakan ketika salat, mengangkat kedua tangan, mengatakan Allahu Akbar, maka meyakini ruku', sujud, tasyahud, i'tidal, menggerakkan telunjuk, mata melihat tempat sujud, dada menghadap ke arah kiblat. Itu zahirnya. Aqimis salata li dzikri, tegakkan salat berhubungan dengan aku, mengaitkan jantung, detak nafas dengan aku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, semasa duduk, wa ala junubihim, maupun saat mereka berbaring, sampai puncaknya ketika menghembuskan nafas terakhir pun dia tetap berkeyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mukmin sejati. Bila hari ini ada seorang yang mengaku mukmin, yang diperhatikan hanya zahirnya saja, ditutupi dengan pakaian, ditutupi dengan kekuasaan, ditutupi dengan ilmu pengetahuan, tanpa ada batin meyakini Allah, maka batallah segala amal perbuatannya. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur semua amalnya, seperti pokok kayu, daunnya kering, lalu kemudian dihembus angin, maka amal tak bermakna. La in asyrakta, kalau engkau persekutukan aku dengan yang lain,
la yahbatanna 'amaluka, maka gugurlah segala amalmu, tiada bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin sejati mesti ditanamkan dalam dirinya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, selepas aku mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian pinta. Kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepadanya dan meminta pun hanya kepada Dia. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau memohon mohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Hari ini banyak ayah, ibu, bunda, orang tua yang hanya menanamkan benda materi saja kepada anak keturunannya. Yang dia pentingkan apa yang engkau makan, selepas ini engkau akan bekerja di mana, setelah ini engkau akan membina rumah sebesar apa, selepas ini engkau akan membeli kereta berbagai bentuknya. Ini semua baik, tapi bila tidak ditanamkan keyakinan akidah di dalam dirinya, maka dia bukanlah mukmin yang sejati. Pertanyaan Jibril pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Apa jawab Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah, nanti itu ihsan. Tapi ketika iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi wa syarrihi, semuanya atas kuasa Allah. Mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya, dia berkata la haula wala quwata illa billah. Saat dia ada kuasa, dia pun akan berkata ini hanyalah ujian dari Allah, ini hanyalah titipan dari Allah, tidak lain tidak bukan. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur atas segala nikmat Allah. Bila mukmin sejati meyakini bahwa semua ini titipan Allah, bahwa semua ini pinjaman Allah, seimbang antara zahir dan batin, maka dia tidak akan menjadi Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Dia tidak akan menjadi Qarun yang berkata aku kaya kerana fikiranku, aku kaya kerana kerjaku. Innama utituhu ala ilmin indi, aku hebat, aku berprestasi ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Yang kedua, mukmin sejati tidak hanya memikirkan akhirat semata,